Halo guys, nama gua Alex. Saya Ria Emanuel. Hai, aku Gita. Halo, aku Naila. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi beban dan belanja. Dalam akuntansi pemerintahan, beban diakui pada saat manfaat atau jasa diterima, sedangkan belanja diakui pada saat kas atau aset lainnya keluar sesuai pelaksanaan anggaran. Selanjutnya adalah pengertian beban. Beban adalah pengorbanan sumber daya ekonomi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk memperoleh manfaat. Sedangkan belanja adalah pengeluaran kas atau kewajiban oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional atau kegiatan lainnya. Perbedaan beban dan belanja dilihat dari berbagai aspek. 1. Tujuan akuntansi. Beban menyajikan manfaat ekonomi yang telah digunakan, sedangkan belanja menunjukkan pemanfaatan anggaran tahunan. 2. Fungsi laporan. Beban menganalisis ekonomi dan manfaat sumber daya pemerintah, sedangkan belanja menganalisis anggaran, efisiensi, dan efektivitas program. 3. Sifat. Beban umumnya bersifat aktual, sedangkan belanja selalu bersifat kas atau langsung atau tunai. Selanjutnya yaitu klasifikasi beban dan belanja. Klasifikasi beban. Yang pertama, beban pegawai, yaitu pengeluaran untuk gaji, tunjangan, lembur, dan insentif pegawai. Yang kedua yaitu beban barang dan jasa. Yang termasuk ke dalam beban barang dan jasa yaitu biaya konsumsi, perlengkapan, perawatan kantor, dan layanan outsourcing. Yang ketiga yaitu beban bunga, yaitu pengeluaran bunga terkait pinjaman pemerintah yang mencerminkan kewajiban pembayaran yang jatuh tempo. Yang keempat yaitu beban penyusutan. Pencatatan pengurangan nilai aset tetap seiring penggunaannya, misalnya bangunan atau kendaraan operasional. Selanjutnya yaitu klasifikasi belanja. Yang pertama, belanja operasi, yaitu untuk mendukung operasi sehari-hari, meliputi belanja pegawai, barang, dan jasa. Yang kedua yaitu belanja modal, yaitu dialokasikan untuk pembelian atau peningkatan aset yang memiliki nilai jangka panjang, misalnya gedung, jalan, dan peralatan. Yang ketiga yaitu belanja sosial dan hibah, yaitu pengeluaran untuk bantuan sosial, hibah, dan subsidi. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode pengakuan beban. Pengakuan beban berbasis akrual. Beban diakui pada saat manfaat atau jasa diterima meskipun belum dibayar. Contoh, beban gaji pegawai untuk bulan Desember diakui pada bulan tersebut meskipun pembayaran dilakukan pada Januari tahun berikutnya. Selanjutnya ada metode pengakuan belanja. Pengakuan belanja berbasis kas. Belanja diakui pada saat kas keluar atau pembayaran dilakukan, bukan berdasarkan waktu jasa diterima. Contoh, belanja pembangunan jalan diakui pada saat pembayaran dilakukan kepada kontraktor, terlepas dari waktu pengerjaan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pada tanggal 7 Januari 2023 dibayarkan gaji pegawai dengan metode LS sebesar 125.700.000. Untuk jurnal LO, beban pegawai didebit sebesar 125.700.000. RKPPKD dikredit sebesar 125.700.000. Beban pegawai dicatat sebagai beban operasional karena ini merupakan biaya yang timbul untuk operasional pemerintahan. Pengurangan kas dicatat dalam akun RKPPKD. Untuk jurnal RRI-nya didebit belanja pegawai sebesar 125.700.000, dikredit perubahan sal sebesar 125.700.000. Belanja pegawai dicatat sebagai pengeluaran kas dalam RRI karena merupakan realisasi dari anggaran yang dialokasikan untuk gaji pegawai. RKPPKD diganti menjadi perubahan sal dan dikreditkan sebagai pengurangan kas dalam pelaksanaan pembayaran. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tanggal 15 Januari 2023 dibayarkan pembelian sepeda motor sebanyak 2 unit dengan harga 25 juta per unit dengan metode LS. Jurnal LO, kendaraan dinas didebit sebesar 50 juta.
50 juta itu didapat dari hasil perkalian 25 juta kali 2 unit. Karena harga sepeda motor per unit 25 juta. Dikredit RKPPKD sebesar 50 juta. Kendaraan dinas dicatat sebagai aset karena sepeda motor merupakan aset tetap yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu. RKPPKD dikreditkan sebagai pengurangan kas untuk pembayaran aset tersebut. Untuk jurnal LRE-nya, didebit kendaraan sebesar 50 juta, dikredit perubahan sal sebesar 50 juta. Kendaraan dicatat sebagai pengeluaran anggaran karena pembelian sepeda motor merupakan pembelian aset tetap yang akan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. RKPPKD akunnya dirubah menjadi akun perubahan sal dan dikreditkan sebagai pengurangan kas untuk pembiayaan transaksi tersebut. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan di atas, kita mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, beban dicatat dalam LO untuk menunjukkan penggunaan manfaat ekonomi pemerintah dengan metode akrual, sementara belanja dicatat dalam LRE berdasarkan realisasi anggaran secara kas. Dan yang kedua, pentingnya pemahaman perbedaan antara beban dan belanja adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah, memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran, dan mendukung evaluasi kinerja pemerintah.